Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. amma ba'du, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja yang kami hormati tentu dosen kami yaitu Profesor Dr. Andus IGN Oka Widana SENN. Dan yang kami hormati juga teman-teman seperjuangan ya di angkatan 2021. Wabil khusus di di Fakultas Ekonomi Syariah ini. Baik, di sini kami kelompok 28 akan mempresentasikan tentang tugas UAS untuk Pak dosen Okah. Di sini kami mengambil tema ekonomi mikro, Islam distorsi pasar dalam praktek di dalam perspektif Islam. Di sini bersama saya Sarafuddin yang pertama, kemudian ada Bang Eka Agus Supriyadi, yaitu teman kami dari kelompok 28. Baik, kita langsung saja. Ini adalah bagian saya, akan saya jelaskan. Baik, dalam konsep ekonomi Islam adalah penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi rela sama rela, suka sama suka. Tiada ada pihak yang merasa demikian. Next, kita lanjut. Distorsi pasar dalam perspektif Islam, pengertian distorsi adalah sebuah gangguan yang terjadi atau pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan penyimpangan dari fakta yang seharusnya. Baik, kita lanjut. Sedangkan pasar secara umum dapat dikatakan sebagai suatu tempat atau bertemunya antara penjual dengan si pembeli. Next, pengertian distorsi pasar dalam perspektif Islam adalah sebuah gangguan yang terjadi terhadap sebuah mekanisme pasar yang sempurna menurut prinsip Islam. Ataupun bisa juga dikatakan bahwanya distorsi pasar ialah suatu fakta yang terjadi di lapangan, yang mana fakta tersebut tidak sesuai dengan teori-teori yang seharusnya terjadi di dalam sebuah mekanisme pasar tersebut. Next, kita lanjut. Dalam fikih Islam, rekayasa penawaran lebih dikenal dengan ikhtikar. Sedangkan rekayasa permintaan dikenal sebagai ba'i. Najasi, tadlis, kemudian dapat mengambil 4 bentuk, yakni penipuan, menyangkut jumlah barang, mutu barang, harga barang, dan waktu penyerahan barang tersebut. Next. Kemudian sedangkan tagrir yaitu juga mengambil 4 bentuk, yaitu yang pertama kualitas, kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang. Tadlis dan tagrir disebabkan karena adanya incomplete informasi. Baik, silakan Abang lanjutkan. Ya, siap Bang. Kita lanjut di bagian distorsi pasar ya Bang. Ya.
Di bagian distorsi pasar ini kita ada melihat ada rekayasa supply dan rekayasa demand. Kita juga bisa melihat ada tadlis, unknown to one party, ada takdir, uncertain to both parties, lalu ada ba'i, najasi atau false demand, lalu ada ikhtiar, ada false supply, quantity, quality, price, and time of delivery. Selanjutnya, bentuk-bentuk distorsi pasar yakni sebagai berikut. Yang pertama, rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran. Yang kedua ada tadlis, yaitu penipuan. Yang ketiga adanya takdir atau goror. Next. Lalu kita lanjut, nomor 1, distorsi dalam bentuk rekayasa pasar dapat berasal dari dua sudut, yakni dalam permintaan dan dalam penawaran. Lalu kalau ba'i najasi itu adalah tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk akan naik. Nah, next. Upaya menciptakan permintaan palsu antara lain adalah dengan cara, yang pertama, 1, penyebaran isu yang dapat menarik orang lain untuk membeli barang. Yang kedua, melakukan order pembelian semu untuk memunculkan efek psikologis orang lain dalam untuk membeli dan bersaing dalam harga. Yang ketiga, melakukan pembelian pancingan sehingga tercipta sentimen pasar. Nah, setelah tercipta sentimen pasar, harganya naik. Nah, ketika harga naik sudah sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali barang yang sudah dibeli. Nah, ini bahaya nih. Lalu yang selanjutnya contoh ba'i najasi itu terjadi pada tahun 1997. Pada waktu Indonesia dilanda krisis moneter. Terjadi isu kelangkaan pangan karena takut kehabisan persediaan beras, maka masyarakat rame-rame menyerbu toko-toko dan memborong beras. Jadi kemakan isu gitu kan. Ya, baik. Jadi saya lagi menjelaskan, saya lanjut. Ya. Baik. Siap. Di sini transaksi najasi diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Oke, next kita lanjut. Ihtikar adalah monopoli atau penimbunan ya. Bersumber dari Said bin al-Musayyad dari Ma' bin Abdullah al-Adawi bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah orang yang melakukan ihtikar itu kecuali ia berdosa. Nah, jadi sudah tegas sekali ya. Jadi setiap yang melakukan unsurnya ada ihtikar di sana, berarti di pelakunya itu berdosa. Ihtikar ini seringkali diterjemahkan sebagai monopoli dan atau penimbunan. Padahal sebenarnya ihtikar tidak identik dengan monopoli dan atau penimbunan. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual monopoli atau ada penjual lain. Next. Kita lanjut. Transaksi ihtikar diharamkan karena ya mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi atau istilah ekonominya monopoli. Oke, kita next. Hakikat dari ihtikar adalah memproduksi lebih sedikit dari kemampuan produksinya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Baik, next. Kita masuk ke bagian C lagi. Talaki rukban adalah tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota atau pihak yang lebih memiliki informasi yang lebih lengkap. Membeli barang petani atau produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar yang masih di luar kota untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya. Baik, next. Kita lanjut.
Hakikat transaksi talaki rukban ini dilarang karena mengandung dua hal. Yang pertama, rekayasa penawaran, yaitu mencegah masuknya barang ke pasar. Dan kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang sebenarnya yang berlaku. Baik. Kemudian masuk kedua, tadlis. Apa itu tadlis? Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Ya, kita lanjut. Dalil tentang tadlis, sebagaimana dikatakan surah Al-A'raf ayat 85, ya. Kepada duduk madnya yang saudara mereka Su'aib, ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Oke, kita lanjut. Tadlis dapat terjadi pada salah satu dari 4 hal pokok dalam jual beli berikut ini. Yang pertama atau A, kuantitas. B, kualitasnya. Harga. Kemudian waktu penyerahan barang tersebut. Silakan dilanjut, Bang. Siap, Abang. Kita lanjut lagi. Yang berikutnya adalah contoh dari tadlis. Contoh tadlis kuantitas. Salah satu pihak atau penjual misalnya mengurangi taksiran barang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Nah, pengurangan takaran ini dalam hal hanya diketahui oleh si penjual. Nah, sekiranya pembeli mengetahui adanya pengurangan tersebut, dapat dipastikan pembeli tidak akan rela dalam jual beli yang telah dilakukan. Jadi si penjual nih mengurangi takarannya. Lalu yang kedua, contoh tadlis kualitas. Dalam hal kualitas, misalnya salah satu pihak si penjual mengetahui bahwa barang yang dijual memiliki cacat yang sekiranya diketahui oleh pembeli, maka harga jual barang akan berkurang sesuai dengan nilai barang yang sebenarnya. Dalam hal ini, penjual sengaja tidak memberitahu cacatnya pada si pembeli. Nah, jadi harganya tetap sama, tapi padahal produk indikasi itu cacat. Nah, ini contoh tadlis kualitas. Selanjutnya, Bang, yang ketiga, ada contoh tadlis harga atau gaban. Nah, dalam praktis seperti ini, biasanya itu pada harga. Nah, dilakukan oleh penjual dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli tentang harga pasar, sehingga dapat menjual produknya dengan harga tinggi. Nah, kan sekiranya pembeli mengetahui bahwa harga tinggi tersebut hanya berlaku pada dirinya, sedangkan orang yang tidak, hal ini dapat mengakibatkan rusaknya kerelaan pembeli atas transaksi yang sudah dilakukan. Nah, ini bahaya juga nih. Yang keempat, contoh tadlis waktu penyerahan. Nah, pada praktiknya, tadlis pada waktu penyerahan dilakukan penjual dengan menutupi kemampuan ia dalam menyerahkan barang yang sebenarnya lebih lambat dari yang ia janjikan. Contoh praktisnya, dalam hal waktu penyerahan adalah janji penjual adalah janji. Penjual bisa menyelesaikan proyek dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, ini penjual berjanji nih, dalam 1 bulan selesai. Padahal penjual tersebut memahami bahwa pada waktu yang disepakati tersebut apa yang dijanjikan tidak akan terpenuhi. Misalkan ternyata harusnya 1,5 bulan tapi dijanjiin 1 bulan aja. Kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip kerelaan dalam muamalah. Oleh karenanya sekiranya pembeli mengetahui hal demikian, maka ia tidak akan mau bertransaksi dengan penjual tersebut. Mulai. Ya, untuk menghindari penipuan, masing-masing pihak harus mempelajari strategi pihak lain. Dalam ekonomi konvensional, hal ini terkenal dengan game teori. Yang pertama, dominan strategi. Yang kedua, Nash equilibrium. Yang ketiga, mix strategi. Apa itu dominan strategi? Yang pertama,
adalah strategi dalam sebuah permainan yang memberikan hasil yang lebih baik daripada strategi apapun yang diambil oleh pihak lain. Ini dominan strategi. Nah, yang kedua ada nas equilibrium. Nas equilibrium adalah kombinasi strategi-strategi dalam suatu permainan di mana tidak ada satupun permainan yang memiliki insentif untuk mengubah strategi yang diambil oleh pihak lain. Nah, ini nas equilibrium. Yang ketiga ada mix strategi. Jadi mix nih menggabungkan. Adalah strategi di mana kedua belah pihak membuat pilihan random dari dua atau lebih pilihan yang ada berdasarkan probability yang ada. Oke, Lanjut sekarang yang saya lanjut ya ini. ya, Bang. Tagrir atau goror ya. Adalah melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi. Atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Baik, kita lanjut. Hadis tentang goror ya, tentang goror ini diuratkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara melempar kerikil kepada karang yang dibelinya dan melarang menjual barang yang tidak jelas rupa dan sifatnya. Baik, kita lanjut. Goror dapat terjadi pada salah satu dari 4 hal. 4 hal pokok ya dalam jual beli tersebut. Yang pertama, tagrir dalam kuantitas, tagrir dalam kualitas, tagrir dalam harga, tagrir dalam menyangkut waktu penyerahan barang tersebut. Next. Contoh tagrir dalam kuantitas adalah dalam sistem ijon, misalnya petani sepakat untuk menjual hasil petaninya, panennya kepada tengkulak dengan harga sekian 750.000 misalnya. Padahal pada saat kesepakatan dilakukan, sawah si petani belum dapat dipanen. Dengan demikian, kesepakatan jual beli dilakukan tanpa menyebutkan spesifikasi mengenai harga kuantitas yang dijual, padahal harga sudah ditetapkan. Oke, baik, next kita lanjut. Yang kedua, contoh tagrir dalam kualitas. Tagrir dalam kualitas adalah menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Penjual sepakat untuk menyerahkan anak sapi tersebut segera setelah anak sapi itu lahir, seharga 1 juta misalnya. Dalam hal ini, baik si penjual maupun si pembeli tidak dapat memastikan kondisi fisik anak sapi tersebut bila nanti sudah lahir. Berarti belum jelas di sini ya. Oke, next. Contoh tagrir dalam harga. Misalnya seseorang penjual menyatakan bahwa ia akan menjual 1 unit panci misalnya dengan harga 10.000 misalnya. Apabila dibayar tunai atau Rp 50.000 bila dibayar dengan kredit selama 5 bulan. Kemudian si pembeli menjawab setuju. Ketidakpastian muncul karena adanya 2 harga dalam satu akad. Ini juga tidak diperbolehkan. Kita lanjut. Contoh yang terakhir, yang keempat. Ini. Tagrir menyangkut waktu penyerahan barang tersebut. Misalkan penjualan mobil yang sedang hilang dicuri dengan akad pembeli membayar seharga tertentu dan berhak atas mobil yang sedang hilang. Dilarikan pencuri. Oke, silakan Abang. Sudah habis ya? Baik ya, mungkin jadi bisa kita ambil kesimpulan ya, Bang. Jadi semua ya, contoh-contoh jual beli di sini itu tidak diperbolehkan ya. Karena kalau kita lihat ya, ada pihak yang merasa dirugikan. Karena kalau kita kembali dari pengertian prinsip ekonomi Islam itu tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik itu pihak pembeli maupun pihak penjual. Berarti kalau di sana ada terjadi unsur ada pihak yang merasa dirugikan,
maka otomatis itu jual belinya tidak sah atau diharamkan di dalam Islam. Dalam pandangan Islam, ketika kita melakukan transaksi jual beli itu tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan. Itu yang kita pahami dulu ya, prinsip utamanya. Ya. Jadi kalau ada pihak yang merasa dirugikan dari segi misalnya dia bilang ini barangnya bagus padahal tidak bagus. Kemudian dibeli ya. Akhirnya lama-kelamaan tidak lama ketahuan nih bahwa barangnya itu jelek. Berarti di sana ada yang tertindas, ada yang tertolong itu pembelinya. Maka jual beli seperti ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Jadi semua jual beli yang sudah kita bahas tadi otomatis diharamkan dan tidak diperbolehkan di dalam Islam. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bang Eko, silakan, Bang Eka. Ya, sama dengan Bang Safrudin, tentunya dalam jual beli apapun, entah itu barang atau produk lainnya, harus sama-sama rela, harus sama-sama ridho, dan tidak boleh ada tindak-tindakan yang memang merugikan dari pihak pembeli dan juga pihak pembeli tentunya. Harus sesuai dengan akad yang ada dan tentunya selalu berlaku jujur dan amanah dalam menjual produk-produknya sebagai penjual. Seperti itu, Bang. Ya, baik ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 28 mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf terutama kepada dosen kami. Mudah-mudahan dimaklumi dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki. Sekian kita tutup dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.